Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita teduh di pagi hari ini, kita tenangkan hati. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam surga, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah pengasih kami, penolong kami, yang telah menyatakan tuntunannya kepada kami. Tuhan telah menjaga kami menjalani semalam penuh. Dan hari ini, di pagi yang sejuk ini, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk Tuhan kuasai. Lewat firman yang akan kami dengarkan, Roh Kudus kiranya menuntun kami. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Dikatakan begini: Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku pasti ingat seruan ini disampaikan kepada Musa, seorang tokoh yang diminta kesediaannya oleh Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan ketika dalam perbudakan Mesir bertemu dengan Raja Firaun dan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, mereka bisa keluar. Pekerjaan yang tidak mudah. Sekali dia menepis, kalau boleh janganlah saya, biarlah saudaraku. Karena saya adalah hamba yang tidak pandai, hamba yang tidak pintar. Tuhan tetap mengatakan bahwa Musa adalah akan dia pakai, dia perlengkapi. Saudara-saudaraku, karya kasih Allah kepada Musa adalah karya kasih yang sangat besar, membebaskan umat. Tentunya Allah pun ingin menjaga dia. Allah akan mengawali kepastian kepada Musa, bagaimana Allah hadir dalam kehidupan Musa. Demikian juga ketika nanti dia akan melangkah melaksanakan tugas panggilan Tuhan itu. Tentunya di dalamnya ialah segala perintah Tuhan, segala ajaran Tuhan yang membuat Musa terbentuk dalam hidup yang konsisten, hidup yang selalu terukur seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu berada dalam perintah-perintah Tuhan. Membentuk Musa mulai dari hati, pikiran, dan imannya. Kita bisa ingat langkah-langkah ketika Musa bertemu dengan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban. Kita juga bisa mengingat bagaimana Allah memakai Musa menjadi orang kepercayaan menyatakan 10 perintah Tuhan. Dan ini menjadi bagian dari penekanan firman Tuhan di pagi hari ini. Pesan Tuhan lewat 10 perintah Tuhan agar Musa mengajarkannya, memberikannya kepada umat Tuhan itu sebagai bukti dari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, apakah makna arti terkandung dalam seruan firman Tuhan ini kepada kita? Maka adalah benar bahwa Allah selalu hadir dalam perintah. Walaupun
perintah itu semata-mata adalah dalam bentuk kasih. Kita melakukan sesuatu adalah perintah Tuhan. Kita pergi dalam sebuah utusan adalah perintah Tuhan. Kita beraktivitas lewat perintah Tuhan. Semuanya dalam bingkai kasih. Allah meyakinkan kita adalah umat orang-orang percaya yang disertai. Kita dipercayakan oleh Tuhan melaksanakan perintahnya. Dan sekali lagi, apakah maksudnya kalau jangan kurangi dan jangan tambah-tambah? Karena memang Allah yang kita imani itu adalah Allah yang setia. Allah yang sungguh-sungguh mengetahui. Allah yang mengukur. Allah yang sungguh-sungguh telah mempersiapkan kita menjadi umat kesayangannya kepada tujuan keselamatan di hari esok. Hingga dia datang pada masa Maranatha. Saudara-saudaraku, maka seruan ini adalah berada dalam proses pertumbuhan iman kita. Karena memang banyak sekali yang bisa terjadi dalam gejolak hidup kita. Kehidupan sosial kita. Seolah-olah ingin melakukan sesuatu itu agar melegalkan berbagai cara. Berbagai buah-buah pikiran. Atau ajaran-ajaran yang datang dari dunia. Sekali lagi, maka ingat perintah Tuhan. Demikian kepada Musa. Dia akan selalu seturut kehendak Tuhan. Dalam perintah, dalam ajaran, dalam suruhannya. Apapun yang dia lakukan, maka dia harus hormat. Dia harus taat kepada Tuhan memberi perintah. Sebagai orang percaya, kehidupan kita di dunia yang sangat universal ini, dan setiap saat bisa sangat cepat sekali perubahannya, bahkan penyampaian informasi. Saudara-saudaraku, dengan tetap berpegang pada perintah Tuhan, maka di sana kita akan menjadi perpanjangan Tuhan untuk dapat dikenal. Apakah kebaikan Tuhan itu? Apakah tujuan-tujuan yang akan kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Dalam sikap, tutur kata, dan buah-buah pikiran kita. Tentu Allah sangat menghendaki agar kita menjadi anak-anak kepercayaan yang bisa diandalkan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Jangan lengah saudaraku. Sekitar kita mungkin ada rancangan-rancangan yang bisa menjerumuskan kita. Tetapi dengan berada pada perintah-perintah Tuhan, yakinlah kita diajari, kita dibentengi. Ingat misalnya seruan-seruan lewat hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Menyangkut hari-hari. Sangat indah sekali. 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Hari ke-7 adalah hari baik Tuhan. Dia beristirahat. Ini ajaran yang sangat baik bagi kita. Untuk tidak berleha-leha memakai waktu yang sangat panjang. Karena hari esok adalah hari yang penuh tantangan dan cobaan. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kita agar bersyukur menikmatinya. Sebagaimana Tuhan sangat lega dengan segala karya, segala perbuatannya. Menyangkut harta, menyangkut orang lain, menyangkut hamba. Perintah Tuhan itu adalah perintah yang mensejahterakan kehidupan. Maka demikian saudaraku, menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah yang selalu taat dan setia pada perintah-perintahnya. Perintah agung dari Tuhan. Kasih Allah. Kasih sesamamu. Kasih juga dirimu. Satu lagi, kasihi musuh. Perintah yang sangat besar ini membuat nama Tuhan ditinggikan. Mari kita bersama-sama menyatakannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah membuat kami menjadi hamba yang dipercaya. Di tengah-tengah tugas dan panggilan kami, menyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Bercermin kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada seorang hamba Musa. Pekerjaan yang sangat besar dan penuh tantangan, penuh godaan. Namun Allah di pihaknya
dan dia melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Kami menghayati kehidupan Musa pun sebagai hamba. Kami mohon Tuhan, Engkau ajari kami selalu. Engkau dahului langkah kami. Engkau dahului harapan-harapan dan cita-cita kami. Biarlah kami tidak tergoda untuk segala tindakan-tindakan yang membuat nama Tuhan selalu diabaikan. Rajai kami Tuhan, kuasai kami Tuhan. Teruskan berdoa bagi mereka-mereka yang sedang terbaring karena sakit. Jenguk mereka ya Bapa, jamah mereka, sehingga kekuatan Tuhan akan terjadi atas mereka. Dan keajaiban kesembuhan juga menjadi milik mereka. Agar kami dapat menaikkan puji syukur, dapat menaikkan kelimpahan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kami, menjadi berkat kepada banyak orang. Ajari kami, ajari Tuhan keluarga kami, saudara-saudara kami, pimpin bangsa dan negara kami ini dalam perilaku hamba-hambamu yang bisa dipercaya menjadi pelaku bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita melaksanakan aktivitas kita dengan penuh rasa percaya diri. Allah bersama saudara. Amin.